Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita jumpa lagi untuk membuka dan membedah mereview aplikasi Kas Agen yang saya buat. Kita masuk dulu ke Agen Smart Kas Agen. Setelah sebelumnya saya udah kasih tutorial untuk instalasi, maka selanjutnya kita bagaimana cara mengoperasikan aplikasi ini biar kita bisa pergunakan. Ini di menu aplikasi langsung masuk ke dashboard. Di sini ada total saldo tunai, total saldo bank dan e-wallet, aset monitoring dan laba bersih. Di sini juga nanti akan tampil grafik transaksi 7 hari, laba dan volumenya berapa. Jadi dalam 7 hari kita bisa melihat turun naiknya keuntungan kita dari sini. Dan di sini juga di sebelah kanan ada transaksi terakhir. 5 transaksi terakhir akan tampil di sini. Nah, kita lanjut ke transaksi, menu transaksi ini. Di menu transaksi ini ada beberapa menu. Tarik tunai, layanan transfer, saldo masuk, saldo keluar, pindah saldo. Di sini ada berbagai macam fitur otomatik. Jadi kita bisa transaksi di Bank BRI atau BNI dengan fee yang bisa muncul secara otomatis. Tentunya kita nanti akan setting di menu pengaturan ini. Ada layanan transfer juga, saldo masuk, saldo keluar. Nanti saya terangkan satu persatu tarik tunai itu seperti apa, layanan transfer itu seperti apa, saldo masuk, saldo keluar juga seperti apa. Nah, selanjutnya ke kas dan SIP. Nah, sebelum kita nanti memulai transaksi, maka kita harus mengisi dulu saldo uang cash kita berapa, saldo di bank juga kita berapa. Kita contohin aja 2 bank nih. Sebetulnya bisa beberapa bank, berapa bank sesuai kebutuhan kita bisa disetting. Di sini juga terdapat menu simpan closing, saldo awal, reset pembukuan. Ini udah di reset jadi nolin semua. Nanti kita coba mulai dari awal dulu. Selanjutnya di menu laporan. Ini menu laporannya ada riwayat detail transaksi. Kita bisa tracking transaksi per transaksi, jam berapa, tanggal berapa. Nanti tercatat di sini saldo masuk, saldo keluar, ada hari ini. Nah, di sini ada unik juga nih di aplikasi Kas Agen ini, pembulatan nilai rupiah, nilai nominal yang kecil, yang seratusan, 120, 150, 130. Nah, kita dikumpulkan di sini di menu pembulatan. Itu kan uang nasabah, ya terserah kita mau diambil kita sendiri atau kita mau donasikan. Saya kasih fasilitas untuk kalau mau didonasikan uang kumpul-kumpul uang nasabah itu kan kalau kita ngomong capek juga ke nasabah, ya ini lebihnya sekian didonasikan ya. Nah, kita kumpulkan di sini. Nanti kalau udah terkumpul agak besar kita bisa didonasikan juga. Nah, di sini juga ada fitur saldo saldo infak. Artinya kalau saya di sini kan ada kolektif listrik ya. Ketika kolektif listrik kita transaksi listrik, pembayaran listrik di sini, layanan listrik di Bank BRI, nanti ada infaknya 2000. Soalnya dikolektif oleh masjid. Nah, infak 2000 ini kalau nggak dimasukkan nanti akan mengacaukan jumlah uang di laci dan tidak akan klop. Nah, makanya saya buatkan di sini fitur untuk memasukkan infak. Mau auto juga bisa, kita setting nanti di pengaturan misalkan 2000 untuk satu kali transaksi PLN yang yang ikut kolektif. Tetapi kalau kita setting di pengaturan, kemungkinan akan seluruhnya kena 2000. Makanya kan kadang-kadang yang transaksi ada yang kolektif juga ada yang enggak. Makanya kita ketik manual aja. Kalau ada
pelanggan kita kolektif, bayar listrik, ada infaknya 2.000, kita masukin 2.000. Itu kelebihannya dari aplikasi ini. Satu lagi nih, ada pembulatan tadi, saldo infak, ya udah ini ya. Pembulatan uang yang kecil kita bulatkan, dan ada saldo infak. Nah, selanjutnya di menu pusat laporan ini ada rekap laba juga. Nanti ada grafiknya, labanya kita berapa. Kita boleh pilih mau per bulan. Kalau per bulan berarti dalam satu hari berjejer semua, tanggal 1 sampai tanggal 30 berjejer, nanti grafiknya berapa infaknya. Kalau kita settingnya per tahun, maka akan tampilnya bulan Januari, Februari, Maret, April dalam satu tahun ini. Tahunnya juga kita bisa setting mau tahun berapa. Kita bisa lihat laporan-laporan yang sudah kita kerjakan. Nah, di sini juga ada menu pengaturan. Juga di menu pengaturan ini kebetulan ini saya udah setting. Kita bisa pilih juga logo ya, misalkan logonya untuk nama agen teman-teman sekalian. Kalau punya logo, masukin logo, nama agennya juga dimasukin, alamatnya juga dimasukin, dan simpan profilnya. Selanjutnya di sini ada konfigurasi default fee transaksi. Nah, kita bisa tulis ya mau 5.000 mau 10.000, ini konfigurasi transaksi. Ketika kita tidak setting full, maka yang defaultnya muncul, tapi kita bisa ketik sendiri sih. Bisa ketik juga dengan nominal yang kita kehendaki. Jadi tidak kaku di otomatis juga bisa, manual juga bisa. Nah, di menu pengaturan ini banyak nih, ada manajemen bank dan layanan. Di sini kita akan main untuk mengautomatisasi fee dan segala macam di manajemen dan layanan bank. Kita bisa tambah bank juga, kalau ada bank apa, nambah lagi bank apa, bank 3, bank 4, sampai bank sampai wallet dan segala macam kita bisa tambah sesuka kita mau berapa, sesuai kebutuhan teman-teman semua. Selanjutnya juga ada manajemen hak akses dan user. Di sini nanti kita tinggal tambahkan usernya, passwordnya apa, nanti bisa tampil di sini. Dan juga kita bisa batasi aksesnya. Kalau kita operator misalkan tidak bisa mendelete, tidak bisa melihat fee dan segala macam, kita bisa atur manajemen user dan hak akses di sini. Selanjutnya ada menu backup dan restore. Nah, di sini juga kita bisa backup database, diunduh juga, masuk ke folder download yang di komputer kita. Dan juga bisa kita restore juga. Terus di sini juga ada auto backup. Nah, bisa diaktifkan, bisa tidak. Nah, bisa interval per 6 jam, per 2 jam, per 3 jam, terserah sesuai kebutuhan kita. Atau kita pilih jam tertentu, misalkan mau jam 21 kita closing, tutup, atau sebelum jam 21 kita bisa tentukan untuk auto backup, untuk jaga-jaga ya. Ini ada logout dan segala macam. Baik, kita masuk ke pengaturan ya. Sebelum ke pengaturan kita masuk dulu ke kas dan sip. Nah, ini kan masih kosong nih. Ini kita isi dulu. Nah, kan udah di reset nih. Nah, ini minta isi nih saldo nih. Kita untuk saldo awal dulu ya. Anggap saja kita di laci punya 5 juta. Terus di laci 2, misalkan nih laci cadangan nih ada 10 juta. Anggap saja saldo Bank BRI 5 juta. Saldo Bank BNI 10 juta. 100 juta. Ini lupa nih, satu lagi nih. Kita batalin dulu, ini hapus dulu. Ini kalau mau di setting yang tadi bank yang baru ini apa, BNI atau ini Mandiri aja tuh nih. Masukin Mandiri. Oke, kita simpan. Masuk ke sini. Kita setting ulang lagi berarti ya. Saldonya 5 juta. Tadi kita saldo laci 1, laci cadangannya 10 juta misalkan.
Bang BRI punya saldo 5 juta. Terus BNI kita punya 10 juta. Mandiri 3 juta. Contoh aja ini. Nah, ini di sini riset pembukuan ini akan menghapus semua riwayat transaksi dan menjadikan angka di bawah sebagai saldo awal baru. Saldo awal tidak akan tampil sebagai mutasi laporan. Jadi kita untuk pertama kali membuka aplikasi kita setting dulu di sini. Saldo awalnya riset dan simpan saldo awal. Ini belum masuk ke itu. Ya, riset. Nah, jadi semua dinolkan. Dan saldonya nanti akan masuk ke sini. Saldo berhasil pembukuan dikosongkan dan saldo awal baru disimpan. Oke, masuk semua nih. Jadi kita punya 15 juta uang tunai dan 18 juta uang saldo bank ya. Jadi jumlah semua uang itu jadi 33 juta. Ini untuk transaksi kita. Nah, setelah setting kas baru kita ke pengaturan nih. Di sini pengaturannya yang tadi di sini kan udah ada Bank BRI, Bank BNI dan Bank Mandiri. Di sini masing-masing bank punya aturan masing-masing, makanya kita sesuaikan dengan aturan bank itu sendiri. Di sini aplikasi ini bukan simple, fleksibel. Dia bisa ngikutin apa aturan bank yang ada. Misalkan di sini ada tarik tunai nih, tarik tunai bisa kita nambah juga nih, bisa tarik tunai jenis apa. Misalnya contoh saya ini udah saya buatkan dan kita buatkan ring. Nah, misalnya dari 10.000 sampai 50.000 kita tentukan fee-nya 3.000. Dari 50.000 sampai 500.000 kita tentukan fee-nya juga 5.000. Dari 500.000 sampai 1 juta kita tentukan fee-nya 8.000. Dari 1 juta sampai 3 juta kita tentukan 10.000. Dan bisa ditambah-tambah lagi sampai sesuai dengan kebutuhan teman-teman semua. Nah, di sini tarik tunai juga kebetulan dari tarik tunai BRI ada juga tarik tunai PKH dan PPNT. Kenapa di sini? Padahal pakai ring ini juga bisa sebetulnya pakai ring ini juga. Tetapi kadang-kadang agen itu punya aturan tersendiri karena memang PKH dan BPNT ini musiman gitu ya. Jadi tidak menentu, nggak kayak tarik tunai yang reguler ini kan nasabah-nasabah yang umum tiap hari tarik tunai. Kalau ini kan kadang-kadang per 3 bulan sekali ya ada aturan pas pencairannya. Makanya di sini saya sediakan ring, saya sediakan juga untuk ketentuan yang berbeda. Mau sama juga nggak apa-apa atau mau dibedain juga nggak apa-apa. Kalau di sini saya udah buatkan untuk BPNT nih, BPNT dan PKH untuk 10.000 sampai 500.000 kita tentukan 5.000. Kalau 500.000 sampai 1 juta udah 10.000. Kalau di sini kan 500.000 sampai 1 juta masih 8.000. Kalau di sini udah 10.000. Itu tergantung kebijakan teman-teman untuk memberikan mengenakan fee terhadap nasabahnya masing-masing. Nah, ini untuk aturan tarik tunai. Ini udah diatur ringnya. Itu mau diatur ring juga boleh, nggak diatur juga nggak apa-apa. Nanti bisa kita ketik juga. Cuman kita kan capek kalau udah diatur ketentuannya, bisa otomatis muncul sesuai apa yang kita kehendaki. Kemudian sublayanan pembayaran nih. Sublayanan pembayaran kan ada PLN, ada transfer, ada BRIPA. Kita bisa tambah-tambah lagi sesuai kebutuhan kita. Kita kan lagi di sini kalau di BRI ada sublayanan transfer dan pembayaran. Transfer itu kan biasanya motong di dalam sistem potongan sistem adalah 4.000. Ini auto nanti akan terpotong nominal yang kita transfer ditambah 4.000. Jadi otomatis saldo akan terpotong nominal yang kita transfer plus 4.000 di dalam. Jadi saldo akan bersesuaian kembali karena sistemnya udah kita setting. Adapun kalau PLN juga tidak ada potongan. BRIPA juga kadang ada yang 2.500 berapa, kita bisa setting di sini keluar ya.
Kita masuk lagi. Nah, ini udah masuk lagi ke sini. Tadi sampai mana? Ini pengaturan ini ya. Pengaturan transfer sublayanan. Ringnya juga bisa kita atur juga. Kalau misalkan kita transfer berapa sampai berapa, nanti fee-nya berapa, nanti kita atur-atur sesuai dengan keinginan kita. Ini fleksibel dan bisa diatur sesuai keinginan dan sesuai selera kita masing-masing. Kita contohkan transaksi tarik tunai ini ya yang sudah kita setting di sini. Bahwa kalau tarik tunai 50.000 itu fee-nya udah 5.000. Coba kita tarik tunai. Tarik tunai Bank BRI, ini tarik tunai misalkan. Ini 50.000 kan, ini munculnya jadi dia bersihnya tarik tunai ke nasabahnya 45.000. Nah, kita proses. Nah, proses selesai, mau dicetak juga boleh atau langsung ditutup kembali. Ini akan masuk ke sini. Ini tarik tunai ini. Ada 5.000 BRI, ada mutasinya juga, saldo BRI awalnya berapa, ada yang tarik tunai asalnya 5 juta, tarik tunai 50.000, otomatis saldo BRI bertambah 50.000. Nah, selanjutnya kita tes lagi BRI tarik tunainya, misalnya ada yang tarik tunai, saya mau tarik 45.000 nih, otomatis P-nya juga 3.000. Nah, misalnya saya mau tarik nih 500.000, otomatis kan 8.000. Nah, ini untuk tarik tunai normal. Nah, tadi saya sudah katakan ketika di pengaturan ada pengecualian tarik tunai PKH dan BPNT kan di 500.000 itu berapa nih? Kita pindahin ke PKH BPNT ini jadi 10.000. Nah, ini keuntungannya kita bisa otomatisasi PI. Kalau kita rajin setting, kalau kita mau setting-setting sesuai keinginan kita, kerja di sini nanti akan lebih mudah dan lebih gampang. Nah, selanjutnya ke setting lagi nih. Nah, ini setting BNI beda lagi nih. Kalau BNI kan di dalamnya nih ditarik tunai BNI, kita misalnya tarik tunai 100.000. Nah, PI-nya itu langsung masuk. Makanya kalau BNI di sini bisa ditulis PI dalamnya kan 1.500, nanti bisa langsung dimasukin. Jadi biar saldonya klop. Kalau nggak dimasukin kayak gini kan kita repot nih. Kita tarik 100.000, ternyata kan nanti yang 1.500-nya otomatis masuk, dia mengurangi dulu 3.000 terus dibalikin lagi 1.500. Kalau di BNI dia itu saat itu juga diberikan PI-nya. Jadi saya sediakan juga PI dalam ketika ada tarikan. Begitupun juga ketika ada transfer. Sama kalau BNI itu kan transfer juga kan PI-nya langsung masuk, atau kita mau setting potongan sistemnya berapa, bukan 3.000 di 1.500, kita nggak usah ketik PI-nya masuk, atau kita mau tulisnya apa adanya, dia motong 3.000 dulu, terus selanjutnya dia PI-nya balikin lagi 1.500. Nah, itu seperti itu. Atau misalkan transfer PI default-nya 10.000. Nah, kita simpan. Nah, itu kenapa saya ada beberapa layanan dan settingan, karena untuk mengcover aturan-aturan bank yang berbeda-beda. Jadi ketika aturan bank berbeda-beda juga, kita bisa ada solusinya di sini dengan setting-setting seperti ini. Kenapa? Untuk mengejar biar saldo kita hasilnya jadi klop. Nah, ini kayak transfer kayak gini, transfer Bank BRI. Misalkan transfernya 200.000, nih 200.000 nih, otomatis nih potongan sistem bank 4.000 udah terpotong proses. Nah, udah tinggal proses aja, dia bayarnya 210.000, udah ada rinciannya 4.000 dan segala macam, berhasil. Mau cetak struk juga boleh ataupun langsung tutup juga bisa. Di sini juga muncul PI-nya kita udah dapat berapa? Tadi 5.000 ditambah 6.000. Jadi kita udah dapat PI 11.000 nih. Tadi transaksi ini. Di sini juga kita bisa lihat mutasi Bank BRI berapa, 50.000 masuk, keluar 204.000. Jadi motongnya otomatis 204.000
di dalam sistemnya itu. Nah, selanjutnya kalau kita eh, apa ya? Ini, nah ini kenapa ini ada saldo masuk juga, saldo keluar. Nih, saldo masuk itu artinya ada uang masuk ke rekening kita, tetapi kita tidak ada saldo masuk ke rekening kita, tapi kita tidak mengeluarkan uang laci. Nanti cuman dia masuk aja, ada yang bayar misalkan ada kayak seperti ada PI gitu kan ya, ada PI dari Bank BRI ini bisa nih, BRI kan ada PI nih, kadang-kadang pagi-pagi ada PI misalkan 1.750. Ini kan uang masuk doang kan, dia masuk tapi tanpa kas yang ada di sini, tanpa mengeluarkan uang kas, kita cuma masuk doang. Begitupun saldo keluar, kita ngeluarin saldo tetapi uangnya tidak masuk. Nah, ataupun nanti ini ada menu pindah saldo. Kalau kita sesama saldo kita kan bisa pindah dari BRI, kita mau pindah ke BNI nih, BRI ke BNI. Pakai layanan apa sih? Misalkan apa pakai, nah di sini harus ditentukan dulu di pengaturan. Nanti layanannya BNI ada transfer online, ada BIPAS, ataupun ada transfer biasa yang potongannya juga aturannya bisa disetting di pengaturan ini. Nah, begitu teman-teman. Jadi untuk transaksi saya kira nanti juga kalau sudah berjalan, nanti teman-teman juga akan bisa merasakan kemudahan dari aplikasi ini. Ini di satu lagi nih ada fitur daftar pending. Nah, ini kenapa nih ada daftar pending? Daftar pending ini saya buatkan seperti begini. Kadang-kadang kita sebagai agen menyediakan rekening yang memang untuk menolong tetangga kita, saudara kita yang transfer dari saudaranya, dari orang tuanya, dari ayahnya ke anaknya. Dia suka ikut transfer masuk ke sini misalkan ke rekening Mandiri. Otomatis layanannya tarik tunai, masuknya ke tarik tunai Mandiri. Tarik tunai Mandiri, uangnya berapa? Misalkan tiba-tiba pagi-pagi kita cek di rekening Mandiri ada uang 500.000. Ini uang dari siapa nih misalkan? Oh, ada namanya dari Ibu Juwita katanya masuk. Oh, Ibu Juwita ini suka ikut transfer nih ke kita. Tapi uangnya belum diambil. Tapi kita catat aja dulu ketika kita buka mutasi Mandiri ada uang masuk Ibu Juwita 500.000. Kita proses aja dulu. Tetapi sehubungan uangnya belum diambil, kan dari laci kita juga belum keluar, maka kita ketik pending. Pending saja dulu. Artinya di menu pending ini kalau saldo udah masuk ke rekening kita, tetapi uang belum dikeluarin. Nah, makanya ada daftar pending. Kalau yang masuk saldonya bisa hari kemarin juga masih bisa, nanti akan muncul di hari berikutnya. Ketika orangnya datang di sore hari, ketika orangnya, oh ini saya ada transfer dari bapak saya ke rekening Mandiri. Nah, kita keluarin, tinggal checklist aja ini yang pending ini. Jadi gunanya untuk itu. Jadi untuk mengcover ketika ada orang yang ikut transfer ke rekening kita, walaupun itu memang tidak dianjurkan, tetapi kadang-kadang susah juga. Ada juga orang yang ikut transfer ke rekening kita, makanya untuk mencocokkan saldo nanti biar klop, karena saldo udah bertambah tetapi uang masih ada, masa kita sisihkan, pindahin misalnya dari uang laci, enggak juga kan. Nanti kita cover juga dengan daftar pending seperti ini. Nah, setelah itu kan ada laporan-laporan di sini, ada laporan transaksi dan segala macam, jumlah sama saldo awal, saldo akhir, PI-nya berapa nih. Kayak tadi pembulatan nih, kita contohin pembulatan juga nih ya. Saya contohin transaksi Bank BRI PLN misalkan, dia bayar PLN misalkan 156, 125. Ini yang 125 saya bulatkan ke bawah. Nih, jadi 156.00. Nah, tetapi ketika udah 200 rupiah ke atas, maka saya bulatkan ke 500. 156.210 misalkan. Jadi otomatis dia 156.500 nih. Kan nggak ada API, kita proses. Nih ada pembulatan nih. Jadi 210 jadi ke 500 kas fisik bulat. Jadi 156.500. Jadi uang yang masuk ke kas kita itu tetap bulat
ini masa nggak ada 210 kan nggak ada, pasti Rp500 masuk berhasil. Nah di sini ada selisih pembulatan. Nah ini akan terkumpul nanti pembulatan ini. Nah dan bisa kita donasikan juga. Kalau di sini 290 kita ya bayar 500 ambil dari laci untuk didonasikan. Atau nanti kita simpan dulu sampai besar baru kita donasikan. Ini uang orang, kita nggak boleh ambil uang orang, kita kumpulkan dan kita donasikan ke yang berhak gitu. Itu keunggulan dari aplikasi Kas Agen yang saya buat. Selanjutnya kita mungkin ada closing harian nih untuk mengecek apakah kita klop atau tidak. Apakah uang kita klop atau tidak nih, ada closing. Closing ini bisa dilakukan kapan saja. Misalkan sekarang nih kita mau closing nih 53, uangnya pas dicek 5321.500 klop. 10 juta masih tetap klop juga. Ini 4689790 klop juga. Ini masih tetap 10 juta. Klop. Ini 3.500.000. Nah, ini udah klop. Nah, simpan closing ini. Mau kapan juga dilakukan bisa. Simpan closing laporan. Ya, simpan closing laporan, data tersimpan. Nanti di sini ada. Nah, ini tampil pengecekan fisik dan laporannya juga ada. Dilengkap. Keuntungan hari ini berapa, ini bisa dilakukan kapan saja untuk kita mengecek. Jadi agar jangan ketika ada selisih uang kita jangan terlalu banyak transaksi mana aja, ini kan baru berapa transaksi kita udah cek closing. Berarti cari di sini aja apa yang salahnya gitu kan ketika saldo tidak bersesuaian dengan uang fisik. Ini bisa dilakukan kapan saja, bisa 3 kali, 4 kali sesuai keinginan kita untuk mengecek keadaan keuangan kita. Ini bisa closing. Dan ini bisa diekspor juga ke PDF, ke Excel. Nih misalnya kayak gini kan kita mau ke PDF. Nih laporannya jadi ke PDF nih. Nih ada, tinggal print aja nanti cetak. Nih hasil laporannya. Begitu ya. Atau kita misalnya sukanya pakai ke Excel, kita ke Excel aja. Nanti akan terdownload di sini jadi file Excel ya, dan kita bisa analisa, bisa rubah-rubah dan segala macam. Oke, baik. Selanjutnya laporan-laporan ini juga sama, laporannya juga bisa diekspor ke Excel sama PDF. Ini ke PDF juga. Laporan mutasi aktivitas billing utama, saldonya berapa dan segala macam. Nah, udah lengkap. Baik teman-teman, ini cukup dulu sekian untuk sementara penjelasan penggunaan aplikasi Kas Agen. Mudah-mudahan teman-teman bisa memahami, dan apabila tidak paham silahkan bertanya saja, bisa lewat WhatsApp ataupun Japri saya lewat apa saja. Sekian dulu dari saya, mohon maaf apabila ada kata yang salah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.